6 bulan berlalu semenjak kejadian itu, Devano seakan ditelan bumi. Tepatnya Justin yang membatasi, pria itu sama sekali tidak mengizinkan sang istri untuk berhubungan dengannya, tidak peduli sekalipun itu sepupu atau sebatas teman kecil. Perut Agni yang kian membesar membuat ruang geraknya amat terbatas. Sebagai suami siaga, jelas saja bukan perihal ngidam yang menjadi tanggung jawab Justin. Akan tetapi, hal-hal kecil seperti potong kuku bahkan sirih dan mengikat rambut juga Justin yang ambil alih. Terkesan berlebihan, bahkan Kenny tengah mengolok-oloknya lantaran kini Justin seolah tengah menjilat ludah sendiri. Dahulu, Justin kerap melontarkan kalimat kasar lantaran kesal Kenny yang rela pulang demi sang istri hanya karena tangannya terluka. Kini, Justin juga berlaku demikian. Bahkan, dia lebih sepele dari itu. Tidak jarang ketika sedang berkumpul bersama teman-temannya di luar, Justin akan pulang lebih dulu lantaran Agni yang tidak bisa membuka tutup botol. Manjanya sang istri sama sekali tidak membuatnya mengeluh. Akan tetapi, sahabatnya yang justru sibuk sendiri mengomentari hidup Justin. Hal itu membuat Justin kerap tidak diajak setiap mereka menghabiskan waktu di luar di sela-sela kesibukan. Seperti saat ini contohnya, Kevin yang merayakan peringatan hari pernikahan mereka. Kehadiran Justin bersama Agni jelas saja mengundang jiwa Kenny untuk bergibah. "Kau juga mengundangnya?" "Iyalah, masa tidak? Apa kata dunia sampai Justin tidak diundang?" ungkap Kevin menggeleng pelan. Sebenarnya, dia paham maksud Kenny apa. Jelas pria itu enggan jika suatu waktu Agni membuat Justin memilih pulang padahal acara belum selesai. Apalagi, melihat perut istri sahabatnya itu prasangka buruk Kenny kian menjadi. "Hadeh, semoga baik-baik saja ke depannya," ucap Kenny pasrah dan dia mencoba berpikir positif bahwa tidak akan ada bencana yang nantinya akan menyapa mereka. "Rokok, Jas." "Tidak lagi," tolak Justin mengerutkan dahi kala Kenny menawarkan benda itu. Entah tengah mengejek usahanya atau bagaimana, Justin juga tidak mengerti. "Ah, baiklah aku kembalikan pada Om Babas kalau begitu." Justin memutar bola matanya malas, lihatlah dia benar-benar berusaha sekeras itu untuk menggoda Justin. Beruntung saja tekadnya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi selama menjadi suami Agni sudah bulat. Sama sekali dia tidak akan tertarik hanya dengan sebatang rokok itu, nikmatnya tidak sebanding dengan omelan Agni andai ketahuan menyesap nikotin tersebut diam-diam. "Lihatlah, istri-istri kita cantik sekali. Jadi pengen nambah." Bibir asal sebut Kenny memang sedikit kurang ajar. Sontak Kevin dan Justin menjauh karena tidak ingin terperangkap dalam bahaya dan mereka menjadi sasaran kemarahan sang istri. Bukan karena mereka takut istri, tapi lebih baik menghindari. Mengingat usia istrinya memang belum begitu dewasa perihal perasaan, apalagi membahas hal sensitif terkait rumah tangga begini. Penakut, baru begitu saja sudah ciut. "Lihatlah, Zean, mental kakak iparmu lembek ternyata." Kevin sudah berusaha agar menjauh lantaran di sana ada adik iparnya, Kenny justru mengatakannya secara terang-terangan. Mata tajam Zean membuat Kevin menghindar secepat kilat, pura-pura tidak mendengar demi menghindari tuduhan dari mulut pedasnya. "Maksudnya?" tanya Zean singkat seraya menikmati minuman di gelasnya, sebuah pencapaian tertinggi bagi Kenny lantaran Zean bersedia mendengarkannya bicara. "Seorang pria yang hanya patuh pada satu wanita, berarti mentalnya lemah," jawab Kenny serius sekali. Zean yang tadinya tidak tertarik mendadak berpikir sebelum kemudian dia bertanya kembali. "Lalu bagaimana denganmu, Kak? Bukankah satu-satunya wanita yang kau miliki cuma rambut keriting itu?"
Tanya Zean Siraya menunjuk ke arah Sonya yang tengah mengusap-usap perut besar Agni. Sonya, Zean. Panggil istriku Kak Sonya, sampai kapan kau memanggilnya keriting? Iya Kak Sonya maksudnya, lebih simple saja panggilnya keriting, jawab Zean santai seakan Kenny adalah pria yang seusia dengannya. Ingin marah, tapi kekuasaan anak ini mampu membuatnya kehilangan masa depan. Kenny benar-benar dibuat terdiam jika sudah bicara bersama Zean ataupun Sean. Terserah kau saja. Oh iya, kau sendiri bagaimana? Sudah punya pacar? Tidak punya. What? Setampan ini tidak punya pacar? Kenny sedang merangkai keakraban bersama Zean. Memang sejak dahulu dia memiliki keahlian mengenal seseorang dengan mudah, maka dari itu tidak heran jika teman-teman Justin memang banyak. Iya tidak, memangnya harus punya? Tanya Zean mengerutkan dahi. Kenny adalah manusia kesekian yang menyarankan dia untuk pacaran sebagaimana yang saat ini dilakukan saudara kembarnya, Sean. Ya haruslah, kau tahu apa yang harus dimiliki pria? Apa? Harta, tahta dan wanita, jawab Kenny seakan benar-benar memiliki hubungan spesial dengan Zean. Cih, kata mama tidak perlu. Apalagi masih kecil sepertiku, nanti ada waktunya. Masih kecil apanya, kau sudah SMA. Itu adalah masa awal, manfaatkan masa mudamu, brother. Kalian sedang membicarakan apa? Kenny pias seketika kala menyadari siapa pria yang kini berdiri di sampingnya. Mikhail, dengan mata tajam dan melirik Zean sekalian membuat sendi Kenny seakan terlepas semua. Jangan mengajari putraku yang tidak-tidak kalau masih sayang hidung jelekmu itu, ungkap Mikhail dan hal itu terdengar oleh Kevin serta Justin. Jelas ini adalah kesempatan mereka meledek Kenny yang terlalu banyak bicara. Masuk Zean, bangunkan Sean. Mau jadi apa anak itu? Jika di sisi lain Kenny baru aja dibuat pucat pasi akibat kehadiran Mikhail, di sisi lain para istri tengah dibuat panik kala menyadari ada yang berbeda dengan Agni. Sejak tadi dia terlihat gelisah, ditanya kenapa jawabnya hanya menggeleng pelan dan hal itu membuat para ibu-ibu muda di sana jelas saja khawatir. Agni, jangan ditahan kalau ada apa-apa. Mumpung acaranya belum mulai, ucap Hayla cemas. Dia memang belum menjadi dokter sungguhan tapi dia bisa menerka apa yang akan terjadi dalam waktu dekat. Aku tidak apa-apa, cuma sedikit pegaris bawah aduh. Semakin mengkhawatirkan saja, sejak tadi dia sudah merasa aneh namun memilih diam dan tidak mengatakannya pada Justin. Hingga kepanikan terjadi kala Sonya menyadari sofa tempat Agni duduk basah. Dia yang akan menjadi MC dalam acara itu sontak heboh sendiri, mikrofon yang baru saja dia hidupkan beberapa saat lalu membuat teriakan Sonya terdengar jelas hingga membuat seisi rumah panik seketika, bahkan mungkin tetangga. Basah. Itu. Bang Justin istrimu mau lahiran. Teriaknya memekakan telinga dan berhasil membuat Agni malu tidak terkira. Yang benar saja dia membuat acara penting ini kacau tanpa terduga. Perkiraan kelahiran masih beberapa hari lagi, lantas kenapa harus hari ini dan di saat begini, pikirnya. Zia dan Kanaya sebagai yang lebih berpengalaman kini mendekat, dia khawatir sekali akan terjadi sesuatu yang tidak-tidak nantinya. Sakit yang tadinya tidak seberapa, mendadak kian brutal kala orang-orang mengkhawatirkannya. Renaga sudah meangis, begitupun dengan Giska dan Zafia. Secepat mungkin para pengasuh mengambil alih, terkhusus Giska yang tidak memiliki pengasuh jelas saja menjadi tanggung jawab Zean. Sayang, kita ke rumah sakit Sekar. Bang Justin. Kenapa harus ke rumah sakit? Di sini ada Bu Dokter. Lahiran di sini saja,
Ucap Sonya seenak dengkul dan membuat Justin geram seketika. Bisa-bisanya dia melarang kepergian Justin di saat Agni sedang kesakitan begini. Dokter?" "Iya, Kayla kan dokter," jawabnya santai. Menurutnya akan lebih baik ditangani secepatnya lantaran khawatir macet dan sebagainya. Justin menggeleng cepat, sekalipun Mikaela benar-benar menjadi dokter, tampaknya dia tidak bisa mempercayakan sang istri pada Mikaela. "Bisa, kan, hai?" tanya Sonya memastikan sekali lagi. "Bisa." "Tidak, aku ke rumah sakit saja." "Awas Sonya." Justin melangkah cepat untuk membawa sang istri ke rumah sakit. Diikuti Keivan dan juga Kenny, tidak ketinggalan Sonya dan Kayla. Tinggallah keluarga inti Megantara yang kini sama cemasnya. Sementara Zean harus berlatih kesabaran dengan perannya sebagai pengasuh dadakan. Ya Tuhan, semoga mereka selamat. "Ada apa, Pa? Ma?" Dunia sudah bubar. Zean baru muncul dengan wajah baru bangun tidurnya. Usaha Zean membangunkan pria itu sejak tadi memang tidak sia-sia walau waktunya cukup lama. "Tidur lagi saja kau, Zean," titah Mikhail menggeleng pelan. Entah kenapa putranya yang satu ini terlampau berbeda. "Ceka, terus kenapa Zean bangunin?" Sama-sama panik, membuat otak ketiga pria tampan itu sedikit tidak berfungsi. Di saat istrinya tengah kesakitan, Justin kembali diuji kesabaran dengan Keivan dan Kenny yang tiba-tiba ikut masuk dan duduk di sampingnya. "Tenang, Agni. Jangan panik, oke?" Suara Kenny memang cukup menenangkan, tapi jujur saja mengganggu. "Tolong. Kenapa kalian duduk di sini? Siapa yang mengemudi, bodoh?" Kesal sekali rasanya Justin, di saat terdesak begini kedua sahabatnya justru jadi masalah. Baru saja Keivan hendak turun, kursi depan kini tersisi dan ketika pintunya tertutup ketiganya membeliak seketika. "Hai. Oke. Tenang Agni, serahkan padaku. Aku pernah jadi supir ambulans," ucapnya benar-benar yakin dan membuat Keivan pucat pasi. Kayla, dengan mode seriusnya siap menyetir dan percayalah Kenny yang mengingat Mikaela sebagai penyebab kematian mantan istri Keivan, sontak berpegang erat dan tidak lagi berusaha memberikan ketenangan pada Agni. "Sayang aku sah." Belum sempat Keivan menyudahi kalimatnya, mobil itu sudah melaju keluar dari perumahan. Jangan tanyakan kecepatannya, sebagaimana ucapan Kayla dia pernah mengemudikan ambulans, entah ambulans mana yang dia kemudikan. Astaga! Justin sempit, tolonglah. Mau bagaimana lagi? Kayla sudah jalan, sentak Kenny tengah meratapi dosa-dosanya di masa lalu. Sakit. Agni yang kini berada di pangkuan Justin sudah menggila. Dia tidak lagi peduli dengan keadaan hingga tangannya berusaha menarik apapun di sekitarnya. Kemeja Keivan jadi sasaran, kedua pria itu kini tidak berjarak dan jelas saja menimbulkan keributan. "Sudah kukatakan harusnya kalian bawa mobil sendiri bajingan." Kau diam keparat." "Leherku, ya Tuhan Agni tolong lepaskan." Tampaknya ini adalah pembalasan karena dahulu Justin luar biasa tersiksa ketika Mikaela melahirkan. Menyesal sekali Keivan duduk di sisi Justin, tidak hanya berusaha menarik kemejanya, tapi Agni juga menggigit tangan Keivan hingga teriakan di dalam mobil tersebut bersatu padu persis paduan suara anak ayam. Jariku patah, Justin tolong. Jangan membentaknya, Van. Aku tidak membentaknya ya Tuhan. Kayla tolong, sayang. Sementara Keivan dan Justin berdebat, saat ini Kenny tengah terpejam dan duduk manis di sebelah Justin tidak peduli bagaimana kaki Agni menyakitinya, yang jelas dia khawatir ini hari terakhir dia melihat dunia.
Kevin sudah paling cepat dalam mengemudi di antara mereka bertiga. Akan tetapi saat ini kecepatan Mikaela mengalahkan sang suami hingga Kenny tidak mampu lagi berkata-kata. Kiri, hai. Gas. Lanjut. Tidak jauh berbeda brutalnya dari Hayla, Sonya juga memastikan keadaan. Dia bahkan berteriak keluar sana sebagai isyarat jika mereka tengah dalam keadaan darurat. Woi, minggir. Maaf, Pak. Mau lahiran. Entah terdengar atau tidak, yang jelas Sonya berusaha meminta. Maaf. Hayla dengan fokus yang luar biasa tinggi, tidak punya tujuan lain selain harus sampai di rumah sakit dalam waktu 2 menit. Tidak peduli bagaimana teriakan Kevin meminta tolong padanya. Jika biasanya Hayla anti sekali suaminya dipegang orang lain, untuk kali ini dia tidak mempermasalahkan sekalipun Kevin menangis darah. Tidak lama berselang, perjalanan di ambang kematian itu berakhir. Justin segera turun dan berlari membawa Agni diikuti Sonya. Sementara Kenny yang kini mendadak mual harus memuntahkan dulu isi perutnya karena Hayla mengemudi persis manusia kesurupan. Sayang baik-baik saja? Tanya Hayla berusaha mengatur napasnya, sejak tadi Kevin memanggil namanya dan kini dia baru bisa memerhatikan yang terjadi pada sang suami. I'm okay. Ayo masuk. Kasihan sebenarnya, di saat genting begini Mikaela tetap mengutamakan sang suami. Mereka baru masuk ketika Kevin sedikit rapi, bekas gigitan yang memprihatinkan hanya membuat Hayla menghela napas pelan. Huik. Aark istrimu memang sinting, Evan. Bawa mobil atau bawa roket sebenarnya, kesal Kenny memijat pelipisnya, lebih menyebalkan lagi kala dia menyadari jika saat ini Sonya sudah masuk lebih dulu tanpa menunggu dirinya. Sudah disiksa dua wanita yang merupakan istri sahabatnya, kini ditinggal istrinya sendiri. Sungguh, menyebalkan sekali nasib Kenny sebenarnya. Pria itu melangkah gontai menyusuri koridor rumah sakit, persis orang penyakitan. Beberapa perawat merasa prihatin padanya, sepucat itu memang dia saat ini hingga orang-orang mengira Kenny sakit keras. Persetan dengan tanggapan mereka, yang jelas saat ini Kenny harus segera bergabung bersama sahabatnya. Sekaligus menyadarkan otak sang istri yang seenak dengkul meninggalkannya. Sementara di sisi lain, saat ini Justin tengah dibuat panik dan berusaha untuk tetap tenang. Rintihan Agni kian membuatnya teriris, belum lagi Kevin dan Sonya yang sibuk sendiri seolah mereka adalah dokternya. Maaf, hanya suami yang boleh masuk. Terlalu panik, Kevin sampai lupa diri. Beruntung saja Mikaela tidak marah dan hanya menariknya untuk duduk dan menunggu Agni berjuang. Keringat masih membasahi mereka, padahal melahirkan bukan hal asing dan kedua wanita ini sudah merasakannya. Namun, baik Sonya maupun Hayla masih berdegup kencang seakan jiwanya dibuat porak-poranda saat ini. Mereka tidak ada ikatan darah, tapi ketakutan yang mereka rasakan begitu nyata. Kevin menarik istrinya dalam pelukan demi memberikan ketenangan, sementara Sonya yang hingga saat ini masih menunggu Kenny turut bersandar di pundak sahabat suaminya itu. Ih, Sonya apaan sih? Secara sadar, Mikaela mendorong Sonya yang seenaknya bersandar di punggung Kevin. Sekalipun dia lelah, tetap saja hal itu tidak dapat dibenarkan. Maaf, hai. Aku capek, kupikir kasur, jawabnya santai dan hal itu berhasil membuat Mikaela naik pitam. Mending cari suamimu sana, sepertinya tersesat, titah Kevin yang baru teringat lantaran Kenny belum juga tiba hingga saat ini. Sebagaimana pria yang menemani istrinya melahirkan,
Justin sudah menduga hal semacam ini akan terjadi. Dahulu dia sempat merasakannya, tangan mungil Haila membuat rambutnya rontok, kini sang istri yang menjadi pelakunya. Air mata dan tangisan perjuangan terlihat jelas di mata Justin. Demi apapun dia berjanji, pada diri sendiri serta Tuhannya akan menjaga Agni tanpa menyakiti seumur hidupnya. Justin yang sejak lama tidak memiliki rasa takut, kini memejamkan mata dan berharap dunianya tidak akan berhenti setelah ini. Agni mulai terlihat lemah, tapi sebisa mungkin Justin memberikan kekuatannya. Lihat aku. Jangan berhenti, sayang. Kamu ingin kita lengkap, kan? Jiwanya sudah terasa lemah. Ucapan Justin dapat dia dengar dengan jelas hingga mengangguk pelan sebelum kemudian kembali berjuang. Agni menggunakan seluruh tenaganya, demi Justin dan juga buah hatinya. Hanya ini yang mampu Agni berikan untuk Justin, dia tidak ingin penantian suaminya sia-sia. Bayangan tangis bayi dan sukacita bersama Renaga terngiang jelas di otak Agni, hingga dia tersenyum bersamaan dengan jeritan individu baru yang terdengar amat nyata. Kita berhasil, usaha kita tidak sia-sia. Kamu hebat, sayang. Justin menghela napas penuh kelegaan kala mimpinya bertahun-tahun kini menjadi nyata. Menjadi sosok papa dan menyaksikan bagaimana dia lahir ke dunia, hati Justin menghangat bahkan kini pria itu menangis untuk kali kesekian. Cukup melelahkan, tapi Justin bahagia luar biasa dengan apa yang dia terima hari ini. Pria itu mengecup kening sang istri berkali-kali, bayi yang kini sudah dibersihkan telah diperbolehkan untuk Justin peluk. Sebagaimana cita-cita Justin, bayi perempuan berparas cantik dan sangat sehat tanpa kurang suatu apapun. Cukup untuk membuat dia melupakan teman-temannya untuk sesaat. Memberikan ASI untuk pertama kali, adalah mimpi manis Agni yang kini menjadi kenyataan. Meski sebenarnya terasa sulit, tapi dia yakin akan sangat mampu menjalani rutinitas barunya sebagai ibu. Perempuan, kamu bahagia? Sangat, terima kasih, istriku. Kan ini hasil sama-sama, kok makasih. Kamu yang banyak berjuang di sini. Kamu sudah menerimaku apa adanya. Bahkan ketika hadir Renaga kamu tetap memilihku. Aku mencintaimu Agni Tabina. Aku juga mencintaimu, Justin Anderson. Selang beberapa lama, kedua sahabatnya bersama istri kini masuk untuk mengucapkan selamat. Namun, keadaan Kenny sesaat membuat Justin bingung apa yang terjadi sebenarnya. Tunggu. Kepala Kenny. Mabuk dia, jadi terpaksa pakai koyo, jawab Sonya sedikit kasihan melihat kondisi sang suami. Yang melahirkan adalah Agni, tapi yang sepertinya butuh perawatan adalah Kenny. Akibat Mikaela yang membawa mobil dengan kekuatan petir, membuat pria itu benar-benar tersiksa bahkan Sony menemukannya duduk di dekat kotak sampah, sungguh miris. Hadeh. Begitu saja sudah mabuk. Lihat putriku saja tidak mabuk, dia sangat sehat walau diajak Aunty Haila balap liar, ucap Justin yang kemudian menjadi gelak tawa bagi mereka. Kehadiran bidadari mungil di kehidupan Justin seakan menambah kebahagiaan mereka juga. Lengkap sudah formasi mereka. Jangan ditanya sebahagia apa, jelas saja luar biasa. Au, semoga tidak brutal setelah dewasa. Namanya siapa? Sudah aku pikirkan semoga saja cocok. Siapa? Jangan bilang Durgandini, sahut Sonya yang kini mendekati Agni, melepaskan Kenny sejenak karena pria itu masih mabuk juga. Durgandini kepalamu. Terus siapa? Gracia Anderson. Jawab Justin mantap dan hal itu sudah dia sepakati bersama Agni sejak lama. Bagus, nanti manggilnya Cia, ungkap Mikaela setuju dengan pendapat Justin.
Iya lucu lagi, biar jago silat. Cia, Cia. Cia, sahut Sonya seraya memperagakan gerakan bela diri di hadapan mereka. Itu CIAT. Ken, tolong bawa pulang istrimu dari sini. Keivan mulai dari darah, sementara Kenny yang juga hidup segan mati tak mau hanya diam saja. Kelakuan Sonya kali ini tampaknya Justin maafkan, pria itu terbahak dan menggeleng pelan seraya berharap putrinya tidak ketularan dua wanita ini. Sungguh, di posisi sebagai anak yang kehilangan orang tua sejak lama, Justin tetap merasakan kehadiran keluarga dengan adanya Keivan dan juga Kenny. Pertemanan mereka akan mengukir sejarah, hingga selalu terkenang di masa depan. Tidak akan ada akhir, mengalir sampai kepada anak cucu mereka nanti. Tamat. Hai, kisah Justin sudah selesai sampai di sini. Terima kasih untuk semua yang sudah mengikuti sampai akhir. Ayo ucapkan perpisahan untuk mereka bertiga.